Kalau Pak Fahri masih setuju nggak itu KPK tetap dipertahankan? Ya kalau saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Saya yang memberantas korupsi, bukan KPK. Saya yang dipilih oleh rakyat. Dan saya akan berjanji kepada rakyat, setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Jangan pengecut dong, mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh, perkuat KPK, ikut demo. Tuh masa-masa yang demo, pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Negara ini karena dimulai oleh orang-orang baik, suatu hari juga bisa negara ini jumlah orang baiknya tuh lebih banyak dari penjahatnya. Sehingga kita, para penegak hukum terutamanya, bisa saja suatu hari kehilangan pekerjaan. Karena tadi itu, udah nggak ada orang maling, udah nggak ada orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan optimisme seperti itulah menurut saya, coba kita lihat bahwa ini manusiawi. Membaca masa depan pemberantasan korupsi itu harus rasional dengan tidak boleh memakai emosi. Seolah-olah nggak mungkinlah bangsa ini jadi bangsa baik. Seolah-olah kita nggak punya masa depan sebagai bangsa baik. Kita frustrasi dengan analisis begitu banyak maling, begitu banyak penjahat, sehingga kita kemudian hilang logika juga kita. Kita yang kehilangan logika, padahal kita harus membangun argumen bahwa ini bisa kita selesaikan. Makanya dalam soal pemberantasan korupsi, Bung Saur ya, saya mengatakan kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya bisa hilangkan. Dan memang itu filsafatnya dalam perubahan undang-undang, itu kita meletakkan kewenangan presiden karena kesalahan KPK yang lama adalah abai dengan kewenangan presiden. Yang dipilih rakyat itu presiden. Ongkos milih presiden ini sekarang lebih dari 100 triliun. Ongkos memilih pimpinan KPK itu cuma 1 miliar kurang. Bagaimana sebuah lembaga yang kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar mengalahkan wibawa dari satu lembaga yang kita pilih dengan ongkos 100 triliun. Karena itulah menurut saya agar presiden yang akan datang, karena Presiden Jokowi mungkin tugasnya revisi, presiden yang akan datang tugasnya adalah mencoba mengintegrasikan kewenangan yang ada di KPK dan peluangnya di masa depan untuk digabung menjadi satu lembaga yang masif memberikan pendidikan dan kedisiplinan umum, ditambah dengan kewenangan presiden, maka korupsi bisa kita selesaikan secara cepat. Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain. Bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik, tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Jika umat miskin literasi, tidak mau banyak membaca dan mentelaah, akibatnya mudah tersulut opini. Gampang dikendalikan oleh narasi, tidak punya pendirian, tidak mampu menentukan pilihan. Dalam kontestasi politik yang kian mengeras, politik identitas dimanipulasi demi memenangkan pertarungan. Umat dibenturkan satu sama lain demi ambisi kekuasaan. Sentimen agama, suku, dan ras menjadi komoditas politik. Menerima yang sama, menolak yang berbeda. Kita yang masih waras harus tegas, menjunjung tinggi toleransi, menolak keras politik identitas, merayakan perbedaan sebagai hazanah hidup berbangsa. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Prabowo mengkhianati Muhaimin. Muhaimin
pergi dengan membawa dendam membara di hati. Jadinya dia balik ke Anies Baswedan dan Anies Baswedan mendepak AHY. Proses pengkhianatan ini jadi tontonan politik yang kita lihat belakangan ini. Dari para pengkhianat ini, kita dipaksa menilai siapakah yang lebih berkhianat. Kita dipaksa memilih pengkhianat 1 atau pengkhianat 2. Kalau gua sih nggak akan milih pengkhianat. Kalau teman-temannya sendiri, lingkungan politiknya sendiri bisa dikhianati, apalagi kita, rakyat biasa. Negeri para pengkhianat ini hanya bisa diselamat orang-orang yang tidak terbukti berkhianat, orang-orang yang lebih mementingkan hubungan kepercayaan. Pak Jokowi udah ngasih lihat ke kita semua gimana kerjanya Pak Prabowo di luar urusan pertahanan. Kita lihat aja proyek food estate yang gagal di tangannya Prabowo. Ini bukti kalau manajemen kontrol dari Prabowo nggak berjalan baik. Skill hebatnya dia itu cuman urusan pidato atau enggak adu bacot, bukan kerja untuk mengabdi pada rakyat. Kalau dia jadi pemimpin nanti, gagasan itu cuma jadi jurnal ilmiah doang, nggak dieksekusi juga. Terus apa gunanya buat rakyat? Gue cuma mau nyampein kepada orang-orang yang berencana jadi penerusnya Pak Jokowi, terutama Prabowo dan Anies. Oke? Nerusin Pak Jokowi itu berat. Kalian gak akan kuat, biar Pak Ganjar aja. Pernyataan Muzani ini hanya klaim sepihak, karena justru banyak orang yang tidak menyesal tidak pilih Prabowo Subianto. Mereka khawatir jika Prabowo menjadi presiden, dia akan menjadi seorang diktator, akan membungkam kebebasan berpendapat, bahkan mungkin mengulangi lagi penculikan dan pembunuhan seperti dilakukan di era Orde Baru pemilihan presiden. Banyak netizen yang berkomentar, mengapa Kejaksaan Agung diam saja? Mestinya diusut, seperti kasus BTS yang melibatkan Sekjen Nasdem, Joni Plate. Banyak juga yang khawatir Republik ini dipimpin oleh presiden yang tidak berpengalaman memimpin daerah seperti Prabowo. Dan dia tega menghancurkan persatuan bangsa yang juga diperjuangkan oleh kakeknya. Kok bisa ya dia mengkhianati perjuangan kakeknya sendiri? Dan itu dilakukan cuma demi berkuasa di Jakarta. Aduh, Anda durhaka sekali, Pak. Oke, gue ngajak kalian nih, buat terutama anak muda kayak gue nih. Yuk, jadiin pemilu mendatang menjadi sebuah pesta demokrasi. Jangan sampai pesta demokrasi ini malah jadi derita demokrasi. Seperti waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. Kita pilih pemimpin muda yang berani bersikap, berani mengambil keputusan, berani melawan intoleransi, dan punya stamina prima untuk bekerja, memastikan pembangunan dan menyapa rakyatnya. Lalu gimana Anies? Menurut gue, dia udah jadi cucu durhaka. Dan sepertinya dia akan layu sebelum berkembang. Ini sudut pandang gue. Lu nggak suka ya, itu urusan lo. Saya memang paling aneh di keluarga. Keluarga saya jadi PNS, jadi pegawai swasta, hanya saya yang di politik sendirian. Begitu saya di DPR, gonjang-ganjing DPR yang sangat luar biasa, membuat keluarga saya di kampung takut ternyata, takut. Ibu saya bilangnya gini, Bu, Le, kalau di situ banyak mudaratnya kamu keluar saja. Itu merinding. Ibu hanya pesan saya pada 2 hal saja. Jangan korupsi dan bekerjalah untuk bangsa dan negara ini. Itu aja. Hanya 2 itu. Tidak ada nasihat yang membuat merinding dari seorang Ibu Bayangkari, Bu. Kita tidak mau Indonesia ini terbelah. Ujian yang sangat panjang dari TNI Polri sudah dibuktikan. Bapak Ibulah yang selama ini konsisten di garis depan mengawal NKRI, Pancasila, Merah Putih. Kenapa kita harus bersatu agar tidak terkotak-kotak? Maka saya sampaikan, cepat, kita lurus, kita konsisten, dan kita bukan orang peragu. Maka pilihannya, kamu hitam atau putih, tidak pernah abu-abu. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Pada saat saya lahir, orang tua saya sudah mengajarkan itu. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa orang tua saya yang Jawa. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Itu yang membuat kemudian kita berani membesarkan mental untuk menghadapi situasi yang tidak mudah.